semua? Oke. Datang untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Ada yang sakit? Tidak. Nah, posisi semua sehat ya? Oke, puji Tuhan semua pada sehat-sehat. Nah, sebelum kita memulai, kita alangkah lebih bagus berdoa. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Oke, baik. Silakan ke depan. Yang lain, silakan dulu yang baik ambil posisi berdoa ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ini tidak hadir. 12 orang. Berapa orang? 12 orang. Itu kira-kira kenapa mereka tidak hadir? Ada duka ya? Iya. Oh, mereka dari kampung ada duka? Iya. Nah, ini Pak Guru mau tanya. Nah, bisa baca di depan? Bisa. Kira-kira apa pertanyaan yang di depan ini? Pertemuan sebelumnya Pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Siapa kira-kira yang bisa? Baik, ketua kelas, silakan berdiri. Struktur akar tanaman atau tumbuhan. Struktur akar tanaman atau tumbuhan. Itu saja. Oke, tepuk tangan untuk ketua kelas. Ketua kelas sudah ringkas, padat dan jelas. Siapa kira-kira lagi yang bisa sebutkan? Satu orang lagi. Kira-kira kemarin kita belajar tentang apa? Baik, dari perempuan. Apa kira-kira? Akar dan tumbuhan berfungsi menyerap air dan menyerap di dalam tanah. Oke, tepuk tangan lagi. Ketua sebutkan yang judul, tapi diperjelas lagi fungsi dari akar tumbuhan. Nah, fungsinya menyerap air, ya toh? Nah, tetapi yang lebih kita lihat di sini bagaimana akar tanaman itu membantu dalam mempertahankan air di dalam tanah. Tiada tempat yang menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ada 4. Dan Pak Guru minta 2 orang. Guru sebutkan nomor 1 dengan 2. Habis itu yang orang yang kedua bantu sebutkan nomor 3 dan 4. Siapa? Oke, naik silakan berdiri. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan percobaan yang dipandu di SPDF tadi mampu mengisi komunikasi, menganalisis proses akar tumbuhan dalam menyerap air dengan benar. Oke, ada ini penilaian yang akan Pak Guru ambil. Yang pertama yang kedua tahu, dan yang ketiga keterampilan. Jadi ini 3 aspek penilaian yang Pak Guru ambil. Adapun profil pelajar Pancasila yang pertama jujur, yang kedua bertanggung jawab. Oke. Nah, kalau sudah Pak Guru tanyakan, sudah dulu secara kelompok? Sudah ya. Pak Guru ingatkan kembali materi sebelumnya. Dari gambar ini kita bisa melihat perbedaan. Jadi di gambar pertama yang paling atas, yang satunya hutannya masih sangat banyak dengan pohon, yang satunya sudah ditebang. Yang bagian kedua tanah yang kering dengan ada orang yang lagi posisi ambil air, dan di sekitarnya masih banyak tanaman. Nah, ini pun terkait jadwal itu kamu pasti buat poster. Nah, posternya Pak Guru lihat kamu sudah bawa, sudah taruh di atas meja ya. Oke. Berkaitan dengan itu, minggu kemarin Pak Guru sudah mengirimkan LKPD, dan ini dari LKPD dan jadwal yang kalian buat. Nah, dari jadwal yang kalian buat, apakah sudah terlaksana semua? Sudah ya? Ada kesulitan?
atau ada yang tidak terlaksana? Semua terlaksana? Jadi yang kamu susun minggu kemarin, kamu sudah laksanakan? Sudah. Oke. Hasil pertemuan sebelumnya bahwa kamu melakukan pengamatan di rumah. Betul? Nah, ini Pak Guru tanyakan kembali jadwal yang kamu buat pada saat proses percobaan di rumah. Apakah kamu lakukan secara kelompok di rumah? Kelompok satu? Cuma kelompok? Kumpul ya? Oke. Cuma kerjasama dalam kelompok? Kerjasama ya? Kelompok dua? Kerjasama. Semua hadir kan tidak? Hadir. Kelompok tiga? Kerjasama juga. Hadir semua? Hadir ya. Kelompok empat? Kerjasama juga. Hadir? Ada yang tidak hadir? Tidak ada? Atau ada? Semua hadir? Oke, baik. Kelompok lima? Semua hadir ya? Ada yang tidak hadir? Oke, ini tentang kehadiran. Sekarang tentang jadwal. Pada saat kamu melakukan jadwal ini ada yang tidak hadir toh? Hari pertama kamu melakukan pengamatan, hari kedua dengan hari ketiga. Dari jadwal yang kamu susun, kira-kira semua terlaksana tidak? Terlaksana? Dengan jadwal kamu buat poster. Nah, ini Pak Guru lihat posternya sudah ada di meja. Yang kamu buat ini, kamu buat jadwal juga? Buat. Jadi kamu sudah kasih rinci seperti yang kemarin itu Pak Guru lihat. Kamu sudah bagi-bagi siapa yang bawa kertas manila, bawa gunting. Dia bawa? Bawa satu? Ya? Bawa toh? Atau ada yang tidak bawa? Jadi pada saat kamu kelompok ada yang tidak bawa? Tidak ada? Jadi semua bawa? Oke, baik. Nah, jadi hari ini Oke, jadi hari ini kita mau presentasi. Nah, kamu jelaskan, kamu lakukan percobaan ini, yang kamu lakukan seperti apa? Ya, Pak Guru sudah tuliskan di LKPD, tinggal kamu isi dan bagaimana catatan dari hasil pengamatan kamu. Itu yang pertama yang kamu sampaikan di depan kelas. Yang kedua, ya pinjam ya. Nah, kamu kan ada bawa ini toh? Bawa poster. Pak Guru tidak tahu isinya tentang apa. Gambar-gambarnya juga kamu ada kasih. Nanti kamu sampaikan di depan kelas. Bisa? Bisa. Jadi siapa yang kira-kira bisa tampil di depan presentasikan hasilnya? Nah, Pak Guru tekankan presentasi itu. Nanti usahakan yang kalau kelompok satu presentasi, yang kelompok 2 sampai 5 silakan mendengar. Kalau ada yang ingin bertanya, tanya. Ya, kita sekalian belajar. Kalau ada yang presentasi, kita hargai, kita menyimak apa yang dia sampaikan. Bisa? Baik, untuk kelompok pertama, kita beri kesempatan di kelompok yang paling depan atau kelompok 1. Bisa? Oke, kelompok 1 silakan bawa hasil yang kamu buat. Kemudian disiram. Setelah itu kami letakkan di depan rumah dan langsung di bawah sinar matahari. Jam 5 kami mengamati kembali tanaman tadi. Ternyata tanaman yang berisi. Tanamnya masih lebat. Sedangkan pada pot yang tidak ada tanamnya mulai sendiri. Pada kali kedua kami kembali menyiram kedua pot dan letakkan di bawah sinar matahari. Dan dulu kami kembali menyiram kedua pot dan kami melihat pot yang berisi tanaman masih lebat, sedangkan pot yang kami beri tanam bagi bagian atas sebagai mengenai 3. Pada hari ketiga kami kembali menyiram kedua pot dan
menjamkannya selama 3 jam di bawah sinar matahari. Setelah itu kami dengan mengamati dan hasilnya sama seperti pada hari pertama kedua. Kopi yang berisi tanaman namanya masih lewat dari kopi yang hanya berisi tanah mulai menjadi lingkungannya ternyata tanaman yang telah dijaga di bagian air ikan. Oke, ini hasil berarti coba dulu ini. Berarti yang kamu lakukan pengamatan ya toh? Nah, kurang lebih Pak Guru jelaskan kembali dari hasil kelompok 1. Jadi mereka melakukan berapa hari percobaannya? 3 hari ya. Dari percobaan mereka tadi disampaikan kalau ternyata tanah yang di sini setelah dikasih air, tanahnya masih agak lembab. Sedangkan di sini langsung mulai bagian atas mengering ya. Oke, baik, ini hasil dari pengamatan mereka, percobaan mereka di kelompok 1. Baik, sekarang bagaimana selanjutnya? Hasil dari produk atau poster yang kamu buat. Apa kegiatan yang direncanakan? Kami mengumpulkan di rumah Manila dengan membawa Dona membawa kertas Manila, Bibia membawa kritik gambar, Nike membawa gunting dan penjalan sendiri membawa surat tipu, Selanjina membawa lem, mengukur dan menggunting kertas Manila sesuai ukuran poster 30 cm kali 42 cm. Dari hasil kajian literatur kami mencari gambar yang menarik dengan Terkait hasil dari kelompok 1. Nah, sekarang yang kamu dengar tadi ada yang ingin bertanya, mungkin belum jelas atau Yang kita tahu ada banyak jenis akar. Salah satunya akar gantung pada pohon beringin. Kira-kira fungsinya untuk apa? Fungsi akar gantung pada beringin untuk pernapasan, sedangkan akar bagian bawah atau dalam tanah untuk bergerak nutrisi dalam air. seperti yang kelompok 1 sampaikan, kita juga harus menjaga kelestarian pohon. Nah, supaya pada saat misalnya kita kekeringan, kita tetap ada sumber air di sekitar kampung. Karena kayu-kayunya masih banyak. Oke. Kalau misalnya seperti yang teman kamu sampaikan tadi, kita kan sering bersusah air kalau musim kemarau toh. Di lingkungan kita tidak ada pohon-pohon besar, ya toh? Bagaimana cara kita menjaga siklus air di dalam tanah supaya tetap ada? Menjaga pohon agar tetap tumbuh. Menjaga pohon agar tetap tumbuh ya. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari pelajaran kita hari ini? Oke, baik, silakan berdiri. Akar pohon memperlambat proses penguapan. Oke, akar pohon memperlambat Proses penguapan. Jadi maksudnya penguapan air dari tanah. Iya ya. Oke, baik. Siapa lagi yang bisa? pada tanah sehingga air hujan akan terserap dan Tersimpan. Ya. Oke, baik. Tentang untuk mereka juga. Nah, makanya kalau misalnya kita kekeringan air di lingkungan tempat tinggal, pasti kita harus ke hutan toh, yang masih banyak kayu. Jadi kita lihat genangan air yang kira-kira kita bisa konsumsi, karena dipastikan di situ bersih. Tetapi seperti pertemuan kemarin, walaupun itu bersih, kita tetap harus memasak. Jangan langsung diminum. Nah, ingat, tetap ada kaitan materi hari ini dengan materi-materi sebelumnya. Oke, baik. Kalau sudah, Pak Guru akan memberikan soal sebagai evaluasi kita pada hari ini. Silakan kamu tulis nama. Silakan kasih di sudut meja dulu supaya tidak terganggu pada saat kita mengerjakan soal.
Sudah? Sudah, jangan dikumpul dan belum, masih ada waktu. Jangan lupa nama ya, kelas Aceh, lupa tujuh kelas. Oke, sudah dikumpul semua? Sudah. Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, nah sekarang kita akan melakukan refleks. Nah, kita akan melakukan refleksi. Silakan kamu tuliskan di buku. Ini yang perlu kamu refleksikan. Kira-kira apa dari 3 pertanyaan yang sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa. Siapa yang pimpin kita dalam doa? Baik. Silakan maju depan. Yang lain, guru yang baik, berarti ambil posisi berdoa. Pagi ini siang hari ini Tuhan, sekarang kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, yang ada di kami Tuhan, naik perahu masih kasih Tuhan, serta kami di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dalam Bapak Ibu yang ada di sini Tuhan, kasih mereka kekuatan kesehatan bagi mereka. Tuhan Bapak kami disini dan doakan haleluya, amin. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi akhir kata saya sampaikan, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Oke, sekian untuk hari ini. Supaya tetap semangat, masih ingat salam kita? Masih. Semangat pagi. Semangat.